Halo, perkenalkan nama saya Cinta, NIM 2303 0101 0008. Video presentasi ini dibuat dalam rangka UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk mahasiswa di perguruan tinggi? 1. Membangun kesadaran akan hak dan kewajiban. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara. Kesadaran ini penting agar mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. 2. Menanamkan nasionalisme dan patriotisme. Pendidikan kewarganegaraan mendorong mahasiswa untuk mencintai tanah air serta menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sikap ini akan memotivasi mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan negara. 3. Memperdalam pemahaman tentang demokrasi dan hukum. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa memahami prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta pentingnya supremasi hukum. Dengan wawasan ini, mereka dapat menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. 4. Melatih kemampuan berpikir kritis. Pendidikan kewarganegaraan membekali mahasiswa dengan keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai isu politik, sosial, dan ekonomi. Kemampuan ini membantu mereka dalam mengambil keputusan yang bijak, serta berperan dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Mempersiapkan pemimpin masa depan. Sebagai generasi penerus, mahasiswa perlu dibekali dengan nilai-nilai kepemimpinan, tanggung jawab, dan integritas. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk mereka menjadi pemimpin yang visioner dan berkontribusi positif bagi bangsa. Bagaimana ilmu pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari? Pendidikan kewarganegaraan dan prinsip-prinsip demokrasi dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai tindakan yang mencerminkan rasa saling menghormati, kerjasama, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam lingkungan keluarga, nilai demokrasi dapat diwujudkan dengan membiasakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, menghargai pendapat setiap anggota keluarga, serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Di sekolah, penerapan nilai-nilai demokrasi tampak dalam sikap menghormati pendapat teman saat berdiskusi, mengikuti pemilihan ketua kelas secara jujur, serta menaati peraturan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial dan kerja bakti juga mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang dapat mengamalkan nilai-nilai demokrasi dengan menghormati keberagaman suku, agama, dan pendapat, serta turut serta dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, seperti tertib dalam berlalu lintas dan tidak menyebarkan informasi hoaks, juga menjadi bentuk nyata menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia kerja, nilai-nilai demokrasi tercermin dalam sikap menghargai pendapat rekan kerja, bekerja sama dalam tim, serta mendukung kebijakan yang adil dan transparan. Selain itu, penerapan demokrasi juga terlihat dalam profesionalisme, kepatuhan terhadap aturan perusahaan, dan menjunjung tinggi etika dalam bekerja. Dengan mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, adil, dan demokratis, sekaligus membentuk karakter yang bertanggung jawab serta peduli terhadap kepentingan bersama. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara yang terjadi di Indonesia. Ancaman di bidang ideologi muncul ketika terjadi penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila seperti radikalisme, ekstremisme, dan komunisme. Selain itu, masuknya ideologi asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai bangsa juga dapat mengancam persatuan nasional. Untuk mengatasi diperlukan penguatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sejak dini. Peran aktif media dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan yang positif, serta peningkatan pengawasan terhadap kelompok-kelompok atau gerakan yang menyebarkan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila. Di bidang politik, ancaman dapat berupa politik identitas yang menyebabkan perpecahan, penyalahgunaan kekuasaan, serta campur tangan pihak asing dalam kebijakan negara. Selain itu, maraknya politik uang dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu juga berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Solusi yang dapat diterapkan mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam politik yang sehat dan demokratis, serta memperkuat regulasi untuk menjaga praktisi korupsi dan politik uang. Ancaman di sektor ekonomi meliputi ketergantungan pada produk impor, kesenjangan ekonomi yang signifikan, serta praktik ekonomi ilegal seperti korupsi dan pencucian uang.
Selain itu, ketidakstabilan ekonomi global juga dapat berdampak pada kondisi ekonomi nasional. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya mendorong produksi dalam negeri guna meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik ekonomi ilegal dengan penegakan hukum yang tegas. Dalam aspek sosial budaya, ancaman dapat muncul dalam bentuk terkikisnya nilai-nilai budaya lokal akibat globalisasi, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta konflik sosial yang timbul akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Solusi yang dapat diterapkan mencakup penguatan pendidikan karakter dan budaya lokal agar tetap lestari, peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi, serta mendorong dialog antar kelompok guna mempererat persatuan dan toleransi. Sementara itu, di bidang pertahanan dan keamanan, ancaman bisa datang dari tindakan terorisme, kejahatan cyber, peredaran narkoba, konflik perbatasan, serta infiltrasi asing yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah yang dapat dilakukan dalam memperkuat sistem keamanan nasional dengan meningkatkan teknologi pertahanan dan keamanan cyber, memperluas kerjasama internasional dalam menangani ancaman transnasional seperti terorisme dan narkoba, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan swakarsa. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sinergi antara pemerintah serta masyarakat, Indonesia dapat menghadapi serta mengatasi berbagai tantangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara efektif demi menjaga stabilitas dan persatuan bangsa. Terima kasih.